Assalamualaikum moms, lagi di YouTube channel aku Mia Novia. Di video kali ini aku akan cerita sedikit, bukan cerita sedikit sih, tapi cerita banyak tentang kehamilan aku, anak kedua kali ini. Jadi kalau misalnya moms pernah lihat atau pernah nonton video aku yang ini, jadi waktu kehamilan pertama aku itu aku harus menjalani operasi ikat mulut rahim supaya mulut rahimnya nggak kebuka, karena aku ada pembukaan dini di 3 bulan. Terus yang untuk kehamilan kelima ini, sebenarnya ini kehamilan kelima tapi anak kedua, itu aku juga melaksanakan operasi ikat mulut rahim juga. Dan kali ini udah dijadwalkan sama dokter untuk dibuka. Jadi dokter itu jadwalkan aku di 36 weeks untuk buka ikatan mulut rahim. Jadi rencananya bakal ditungguin apakah bisa normal, dia respon tubuh juga. Kalau misalnya bisa normal ya bisa normal, maksudnya dilanjutkan dengan persalinan normal. Tapi kalau misalnya enggak, disesar juga nggak apa-apa, kayak gitu mom. Oke, kali ini aku mau ke rumah sakit dulu, mau ambil antrian karena ntar siang jadwal konsulnya itu ntar siang, maksudnya dokternya adanya siang gitu. Jadi pagi ini aku harus ambil antrian dulu biar bisa dapat jadwal konsul hari ini, sekalian buka ikat mulut rahim. Doain ya. Hai moms, ini udah tanggal 11. Jadi kita mau ke rumah sakit lagi. Sekarang aku nggak pergi sendirian karena udah ada bapaknya Zaiza datang, jadi bisa nyupirin. Jadi hari ini langsung mau ke rumah sakit, mau ambil nomor antrian dulu. Jadi aku udah daftar secara online, terus tinggal ambil nomor antrian untuk pergi konsul ntar siang, kayak gitu moms. Ini aku udah ini aku udah di jalan mau ke rumah sakit. Jadi dari rumah aku itu ke rumah sakit lumayan dekat, sekitar 10-15 menit juga udah sampai. Jadi mumpung lagi di jalan, aku mau cerita sedikit tentang bukan perjalanan sih. Jadi moms, sebenarnya aku tuh nggak tahu kalau aku tuh hamil anak kedua ini. Jadi di awal tahun itu Januari, Februari, Maret itu tuh aku tuh lagi program penurunan berat badan. Jadi dari berat badan aku dari 74 itu berangsur turun jadi 68 sampailah bulan puasa kayak gitu. Terus sampai di situ aku sama sekali nggak ngerasa kalau aku tuh lagi hamil. Terus di bulan puasa juga aku tuh sama keluarga kan mudik, jadi pakai lewat darat gitu, pakai mobil. Itu perjalanan sekitar 8 sampai 10 jam dan jalannya lumayan jelek. Dan terus aku minum antimo juga karena nggak tahu lagi hamil. Terus karena aku tuh takutnya mabuk darat, jadi akhirnya minum antimo. Terus di lebaran itu aku tuh nggak sadar kalau ternyata aku tuh puasanya full 1 bulan. Pada saat mau pulang lagi kan udah jalan darat lagi tuh, jadi aku mikir jangan-jangan aku nih hamil kok puasanya full. Terus ini mau nginget-nginget kapan terakhir menstruasi itu aku lupa banget karena kayaknya udah lama aku nggak mens kan. Diingat-ingat ternyata kayaknya tuh akhir Februari mens terakhir. Jadi akhirnya aku coba aja tes pack untuk mastiin kalau aku hamil atau enggak. Kalau misalnya aku hamil, rencananya aku tuh nggak pulang lewat jalan darat gitu mom, jadi lewat speed aja pulangnya. Ternyata alhamdulillah syukurillah pada saat aku tes pack itu hasilnya positif. Jadi berlanjut. Terus kalau aku tuh hamil kan selalu deg-degan karena takutnya tuh flag, karena aku tuh ini hamil kelima. Jadi emang 3 kali tidak berkembang kan. Ternyata pada saat aku udah sampai ke tempat tinggal aku di Sukadana itu, aku periksa ke dokter, ternyata alhamdulillah bayinya berkembang kayak gitu. Jadi aku nanya lagi kan, gimana dok, apakah perlu ikat mulut rahim seperti yang waktu aku hamil Seiza? Ternyata kata dokter nggak perlu, dia bilang kayak gitu. Yang penting kita lihat aja ke depannya gimana. Sampailah di bulan depan jadwal konsul, ternyata leher rahim aku itu udah memendek moms. Jadi diperkirakan dokter ntar bakal kebuka kayak gitu. Jadi daripada dia kebuka duluan, dokter jadwalkan aku untuk operasi ikat mulut rahim
nggak lama aku operasi ikat mulut rahim. Kalau untuk waktu zamannya Seja dulu, karena udah pembukaan duluan, itu aku jaga-jaga banget, jadi aku cutinya lumayan lama, cuti kantor. Tapi karena ini nggak ada kebuka, tapi memang dirawankan kalau dikhawatirkan kalau kebuka, jadi aku cutinya nggak terlalu lama. Sebenarnya dokter sih tergantung aku gitu, maksudnya gimana, dicoba dulu kerja, kalau misalnya aman-aman aja ya udah lanjut kerja. Alhamdulillah aman sampai sekarang, dan ini udah jadwalnya buka ikat mulut rahim kayak gitu. Ini aku udah hampir sampai moms, nanti kita lanjut lagi. Assalamualaikum moms, hari ini udah tanggal 12, jadi hari ini dijadwalkan untuk buka ikat mulut rahimnya. Jadi tadi aku udah mulai puasa dari jam 9, karena dokternya emang nyuruh untuk puasa jam 9. Terus dilakukan pembukaan ikat mulut rahimnya ntar jam 2 di ruang operasi kayak gitu moms. Ini sekarang lagi menuju rumah sakit, doain ya. Hai mom, sampai juga di hari ini, hari Rabu tanggal 7 Desember. Ini aku udah mules, terus udah pakai aplikasinya juga. Aplikasinya udah mules 5 menit sekali. Cuman memang belum ada tanda apa-apa, jadi kita mau ke rumah sakit dulu. Ini bawa Seja juga, sama nenek sama Ato. Ini kita lagi beli beli sarapan. Kebetulan aku masih kuat untuk bawa mobil, jadi bawa mobil sendiri. Doain ya, semoga semuanya lancar dan ada pembukaan, dan kalau bisa lahirannya hari ini. Oke, dah. Nguap ngantuk. Kakak Seza katanya. Tidurlah gitu. Kami mau bobok gak kata dia. Tidurlah kakak Seza. Apa bobok Seza sini? Banyak je bobok ni. Hai, assalamualaikum moms. Ini udah tanggal 9 hari Jumat. Alhamdulillah aku udah lahiran moms. Ini aku sambil makan ya, sambil sarapan pagi. Ini bayinya lagi dimandiin sama suster, terus yang lain udah pada pulang. Katanya hari ini aku udah boleh pulang. Terus moms mau cerita sedikit. Kemarin jadi kan setelah ke rumah sakit itu yang aku nyupir sendiri kan sekitar jam 8-an itu mom. Ternyata baru pembukaan 2. Terus rencana aku mau pulang, tapi kata bidannya lebih baik standby aja, takutnya kan pembukaannya cepat atau gimana gitu kan. Jadi
itu aku masih santai-santai sih, sekitar jam 8-an itu kontraksinya masih sedikit gitu kan. Terus sekitar jam 3-an sore, jadi dari jam 8 sampai jam 3 itu aku tuh masih kontraksi yang ringan gitu moms, tapi udah intens. Terus setelah jam 3 itu tuh mulai kontraksi yang kuat gitu kan. Jadi jadwalnya jam 4-an baru dicek sama bidan lagi pembukaannya, ternyata udah pembukaan 4. Dari pembukaan 4 itu aku udah mulai merasa sakit gitu kan moms kan. Dan karena kebetulan papanya Seiza lagi di Ketapang, masih di luar kota, jadi aku ditemanin sama neneknya Seiza, mamanya aku. Jadi nenek itu sepanjang aku kontraksi itu minta pijitin belakang. Jadi sampailah jam 8 malam itu baru masuk pembukaan 6. Terus jam 10 itu pembukaan 7 mau ke 8 gitu kan moms. Nah dari pembukaan 8 itu aku udah ngerasa aduh sakit, kontraksinya sakit sekali. Terus dari jam 10 itu aku tuh udah mulai kayak ada dorongan berteran dari dalam gitu loh moms. Jadi aku tuh sering manggilin bidan untuk mastiin pembukaan aku ada nambah atau enggak. Ternyata nggak nambah, masih 8. Sampai jam 12 malam itu aku udah mulai nggak mampu, udah mulai ngerasa sakit banget. Dan rasanya tuh sakitnya tuh udah nggak ada jeda. Manggil bidan lagi, ternyata masih pembukaan 8 mau menuju ke 9. Jadi akhirnya disuruh tunggu lagi sekitar jam 1-an gitu kan. Diperiksa lagi, ternyata udah pembukaan 9. Tapi ketuban tuh belum pecah, tapi aku tuh udah ngerasa ada dorongan untuk berteran gitu loh mom. Ternyata karena ketubannya itu tuh, kantong ketubannya itu udah mau keluar tapi belum pecah gitu. Akhirnya dibantu sama bidannya mecahin, terus kan keluar tuh airnya deras banget rasanya kan. Terus kepala bayinya juga udah mulai turun. Nah dari situ aku udah mulai persiapan untuk melahirkan. Itu mungkin memakan waktu sekitar semingguan, sekitar 1 harian. Sekitar 1 jaman aku tuh proses melahirkannya itu, karena memang bayinya gede. Ternyata itu Saka lahir itu 3,9 kilo. Kan jadwalnya itu bukan jadwal prediksi dokter itu 3,4, ternyata lahirnya 3,9. Jadi memang proses keluarnya tuh lama karena badannya juga lumayan besar. Alhamdulillahnya sekitar jam 2.17 itu udah lahir, anaknya sehat alhamdulillah, doain ya moms. Terus terima kasih juga untuk semuanya, terima kasih untuk Allah udah memudahkan segalanya, terima kasih untuk neneknya Seiza, untuk Seiza yang anak baik gitu. Atau itu sama Seiza tidurnya di ruangan, di kamar rawat inap, sedangkan aku sama nenek di ruang bersalin. Jadi Seiza itu tidur sama datoknya di kamar ini gitu, sedangkan aku sama nenek di ruang bersalin. Terus itu aja sih moms, nanti kita lanjut lagi ya. Aku mau lanjut makan juga karena mau minum obat. Terus katanya hari ini boleh pulang kayak gitu. Oke Mom, sekian dulu video kali ini. Terima kasih atas semuanya. Mohon doanya untuk Saka agar Saka menjadi anak sehat dan soleh. Terima kasih. Assalamualaikum.